Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kabupaten yang saya hormati, beserta teman-teman dewan guru yang saya hormati pula, mengawali perjumpaan ini, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini, walaupun dalam keadaan capek, masih menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan dari kami dalam acara diseminasi. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, pada siang hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya yaitu untuk berbagi praktek baik. Di sini saya ada tugas dari guru gerak dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang ada di sekolah kita. Tentunya Bapak Ibu semuanya sudah tahu budaya positif nih. Budaya positif itu apa? Kebiasaan yang baik nih. Kebiasaan yang baik yang tentunya sudah kita terapkan sama-sama di SD kita. Hanya saja di sini dari beberapa penelitian itu budaya positif yang baik itu benar-benar tertanam dari anak sendiri, bukan karena ada faktor eksternal, tapi dalam internal sendiri. Dan bagaimana caranya kita menanamkan kepada anak supaya dia bisa berbuat budaya positif, tetapi karena dorongan internal dari dalam dirinya sendiri, itu yang susah. Kalau eksternal gampang, anak berbuat salah kita kasih hukuman, insya dia cedera, tapi dia dari eksternal. Suatu saat pasti akan mengulang. Gitu. Ya, karena apa? Karena di sini efeknya hanya sementara. Gitu. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar, bukan saya menggurui, tidak, tapi sama-sama sharing. Oke? Kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama terapkan kepada anak-anak kita yang ada di SD Negeri Kabupaten. Allahumma amin. Betul nggih? Budaya positif. Sebelumnya, monggo kita sama-sama mengikuti dulu. Ada seorang anak yang dengan sepatu yang cuma samping, baju cuma samping juga, dengan terlihat segala kekurangannya. Mampu diri. Tapi takut mati. Dia melihat juga ada seorang temannya dengan berpakaian yang sangat rapi, baju bagus,
temennya juga bagus. Karena gitu dirinya dengan temannya sebelahnya. Now something like this, I don't know. It's not fair. Yeah, I know. It's not going to be fair. I won't be like this. Really. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Aku masih bisa beruntung, saya kira. Bapak Ibu, kita lihat tadi sebuah video yang mungkin sangat menyentuh hati, gitu. Terkadang kita seperti itu, gitu. Kadang kita melihat seorang atau sesuatu dari luarnya saja, gitu. Terlihat sempurna, begitu bagus, dan terkadang kita merasa tidak percaya diri dengan apa yang ada dalam diri kita. Gitu. Nah, di sini ketika anak-anak seperti itu, kita sebagai guru, sebagai pembimbing, sebagai penuntun mereka harus bisa menjadikan mereka apa adanya. Maksudnya dia berkembang sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Seperti itu. Jangan sampai anak nanti menjadi orang percaya diri. Ketika orang percaya diri, maka apa? Dia akan melihat orang lain lebih baik. Ketika melihat orang lain lebih baik, maka dia akan semakin kurang percaya diri, semakin tertutup, tidak bisa berkembang. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, monggo sama-sama kita bernyanyi dulu. Ya Pak Rosikin mesti hafal. Bu Linda sih apa mesti Bu Linda? Ada rumput di atas bukit, rumput indah tak pernah lihat. Rumput atas bukit, oh rumput yang indah. Pohon, ada pohon di atas bukit, pohon indah tak pernah lihat. Pohon atas pohon atas rumput dulu. Pohon atas rumput, rumput atas bukit. Oh pohon yang indah, oh pohon yang indah. Dahan, ada dahan di atas pohon.
dahan, dahan atas pohon, pohon atas rumput, rumput atas bukit. Oh, yang indah. Oh, bagus. Ada telur. Ada telur di atas sana. Oh, ya ini buat konsentrasi anak-anak semakin banyak batas burung atau lagi apa? Ada angin, ada awan, ada televisi, itu soal panjang banget bisa. Buat untuk mengulur waktu ya Bu. Nih, terima kasih. Selanjutnya masuk ke materi Bapak Ibu. Di sini ada konsep inti budaya positif. Kita berikan saja. Konsep inti budaya positif di sini ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nanti di sini kita intinya ketika akan membuat keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi ketika kita menangani anak-anak dengan kasusnya masing-masing yang berbeda-beda di segitiga restitusi. Masuk pertama, paradigma positif. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu di sini kuncinya pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham ketika dulu kuliah juga ada, ketika PBD juga digembur-gemburkan. Pembelajaran berdiferensiasi. Di sini hanya penguatan saja. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang bagaimana? Nah, sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mengajar 32 anak dengan kebutuhan yang berbeda-beda, karena mereka itu berbeda-beda semuanya. Bagaimana? Apakah kita juga akan mengajar dengan 32 itu? Dengan 32 salah? Tidak, tidak. Nanti ada caranya dengan cara pengelompokan, dengan cara penerapan seperti itu. Di sini maksudnya berdiferensiasi. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Tentang teori kontrol. Karena kita akan menuju ke teori kontrol dari stimulus respon. Okay? Selama ini kita menggunakan pendekatan tangan dengan pendekatan stimulus respon. Ini sebuah penelitian stimulus respon itu penelitian dari siapa ya dulu ya? Kita lupa. Agak lupa ya dari Boiler apa ya apa itu namanya? Pijet ya, oh iya pijet.
Stimulus respon. Ketika kita memberikan stimulus kepada anak, maka anak akan memberikan respon ini. Stimulus respon. Kita akan beralih ke teori kontrol. Banyak sekali miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat di sini. Penguatan positif, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang sering kita lakukan buat anak adalah apa? Membuat rasa bersalah. Jadi kau sih kepriwe, melasi wong tuamu. Sering banget. Sering nih. Jadi kau banget teman ya Allah pintu sih. Kau bisa buru, buru kita sih. Nah ini membuat anak bersalah. Oh iya, yang coba. Akhirnya apa ketika seperti itu? Anak akan cenderung tidak percaya diri, yang akan muncul sendiri, karena selalu merasa bersalah seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini sebuah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kontrol berarti seorang guru harus mengontrol. Selanjutnya kita mantan cepetan. Nah, merubah paradigma stimulus respon kependekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ketika di stimulus respon bahwa realitas kebutuhan itu semua sama, kita sama, saya yakin kita sama-sama. Artinya apa? Ketika kita melihat seorang manusia kebutuhannya sama, maka apa? Kita ingin dia pun sama seperti saya. Kalau tidak sama dengan saya berarti dia tidak benar di sini. Tapi kalau dari kontrol, maka apa? Realitas kita berbeda. Setiap orang berbeda. Yang kedua, semua orang dengan sama, kayak tadi sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Oke? Kalau merespon, gimana? Ketika kita memberikan sesuatu, harus ada respon. Seperti itu. Nah, di sini kita mencoba mengubah mereka agar sama dengan kita. Tapi ketika di teori kontrol, maka apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu perbuatan salah, perbuatan yang tidak benar, tapi pasti ada tujuan. Itu untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar mereka, anak-anak nanti selanjutnya. Di sini gini, orang lain bisa mengontrol saya ketika di stimulus respon, tapi ketika terkontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, kalau di terkontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada. Kapan? Pada saat bujukan gagal. Ini pasti ketika di stimulus respon. Itu pasti. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya pilihan kepada anak. Kamu salah, ini. Berikut. Hanya ada pemaksaan. Model berpikir menang atau kalah. Nah, menang atau kalah. Saya harus menang atau kalah begitu. Tapi kalau di sini model berpikir menang, win-win solution. 50-50, menang seperti itu, sama-sama. Oke. Saya ingin mencoba membuat satu gambaran. Sebentar. Saya minta empat orang. Monggo Pak Agus. Monggo Mas, sedikit ini. Monggo Pak, nggih. Monggo Pak. Monggo Pak Agus. Pak Agus. Coba lihat sini.
Di sini Pak kawan di sini, Pak Agus sebelah sana. Nah, saya sendiri di sini nggak apa-apa. Atau Mbak Hidar, Bu Hidar, sini Bu Hidar, sini Bu Hidar. Coba Bu Hidar, nomor sebelah sini. Nah, di sini saja. Coba saya mau lihat Pak Agus melihat apa itu? Huruf E. Dari sini kamu dari sini. Nah, oke dari sini. Huruf apa Pak masukin? W. Berapa M? Kalau Bu Hidar? Kayak kartu. Kalau Pak Awan? Apa itu? Huruf W ya. Pak Agus E. Ini M. Ini kayak kartu. Yang kayak tiga. Ini kayak W. Yang betul siapa Bapak Ibu? Siapa yang betul? Nah, di sini kita harus bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak bisa melihat hanya dari satu pandang. Ketika kita melihat satu pandang, pasti kita menyalahkan semua orang. Pasti. Mbak Indra, Bu Hidar, ketika di sini, maka dia menyalahkan ini. Enggak, ini sama tiga. Ya tidak? Kalau awal itu, enggak, ini gue kok. Ya benar? Kalau sedikit, enggak, ini M. Nah, fokus yang sing tua sebenarnya kan seperti itu, gimana? Ya, inilah sudut pandang. Maka apa? Kita harus bisa melihat sudut pandang dari sebelah manapun. Jangan hanya dari sudut pandang diri kita sendiri. Ketika kita melihat sudut pandang dari diri kita sendiri, maka apa? Kita akan menyalahkan orang lain. Tak paling benar itu, betul nggih? Dan nyatanya memang tidak ada yang salah, walaupun beda jawaban. Gambarnya sama, ya enggak? Gambarnya sama nih. Saya ada gambar 1, 2, 3, 4. Tapi ketika dilihat dari titik sini berbeda dengan dari sebelah sini dan sebelah sini. Nih, makanya ketika anak berbuat salah, jangan hanya dilihat dari sudut pandang kita. Nah, dari anak, dari keluarga, dari sana, kiri dan semuanya. Ketika kita melihat itu dengan sudut pandang kita, maka apa? Kita pasti akan menyalahkan anak. Itu saja. Terima kasih Mas Bro. Tapi kan dari moderatornya awalnya tujuannya apa? Melihat dari sudut pandang. Lihat dari sudut pandang, jangan melihat dari sudut pandang sendiri gitu ya. Itu. Selanjutnya, apa ini? Ini apa ini? Baik Bapak Ibu, saya yakin semuanya bisa. Kita nyanyi bareng-bareng ya sebelum masuk ke itu. Oke. Bukan guru biasa. Luar biasa. Apa yang kita harus mampu mencari contoh selalu digugur dan ditiru. Ku sadari aku tak mampu
Waktu aku itu pertama masuk ini CGP lagi semangat-semangatnya. Tinggi. Selanjutnya, masuk ke disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita mendengar kata disiplin, bagus, bukan diselipin ya Pak Bos. Disiplin. Pasti kita pikirannya langsung ke aturan pasti. Itu ya, gimana? Aturan pasti, aturan, betul nggih? Padahal apa? Disiplin berasal dari kata disiplina, yang berarti artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya ini. Nilai-nilai yang diyakininya, disiplin. Berarti yang diyakini oleh atas itu. Ini dari disiplin sendiri. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan punya di sini untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, kemudian tanpa ancaman atau hukuman. 3. Tanpa reward, penghargaan, tanpa ancaman, dan juga tanpa hukuman. Ini disiplin positif. Terus kemudian apakah penghargaan itu salah, ancaman salah, hukuman salah? Tidak salah. Sebenarnya tidak salah, tapi mungkin bisa dikatakan ini adalah alternatif terakhir, seperti itu. Sebelum ke sini kita sudah menerapkan yang sebelumnya apa enggak? Itu apa? Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Tapi dari apa? Dari intern, kesadaran intern, tanpa ada pengaruh dari luar. Contoh, reward, anak berbuat baik, pokoknya hadiah. Anak berbuat baik, mau begitu, begitu. Dari luar. Atau mungkin ancaman, nyomot orang mati sih, dihukum, dengan oleh sanksi ini. Atau hukuman sama nih, hukuman. Nanti hukuman berbeda dengan yang namanya sanksi. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di sini, bukan ekstrinsik. Makanya kita semua tahu kalau dulu kita mungkin waktu SD kita berlomba-lomba untuk menjadi ranking 1. Tapi kemarin tidak ada ranking, dihapus. Kemudian sekarang ada imbas lagi sekolah yang namanya berdasarkan zonasi. Kenapa? Karena supaya tidak ada tinggi sekolah ke favorit, ke sekolah orang favorit, ke sekolah. Imbasnya bagaimana? Ketika sekolah favorit difavoritkan, maka dia akan semakin favorit. Si orang favorit semakin besar. Gimana nih? Lalu buangan pertama. Ketika sudah dicap sebagai buangan, maka sing seorang lalu benar-benar seorang lain kita seperti itu, lagi. Makanya dibuang. Oke. Karena apa? Tadi mengacu kepada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Betul-betul kesadaran dari anak. Apakah dengan cara dibiarkan? Tidak. Ditegur? Iya. Bagaimana caranya? Nanti kita bareng-bareng belajar. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi.
Kalau kita sebagai pelajar, sebagai pembelajar, maka kita punya nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila. Yaitu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu. Yang kedua, berkebenaran global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila kita sebagai pendidik. Apa? Tinggal penerapan dalam kehidupannya. Dari Ibu ini relasi reforma dan sebagainya, dari 9 karakter ini ada 9. Tapi kita maksudnya ke sini. Tugas kita di profil belajar Pancasila menciptakan murid sebagai belajar Pancasila. Mantan sebut. Nah, sini dari nilai kebajikan kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah saya ceritakan bahwa setiap perilaku manusia pasti ada tujuan. Baik itu salah, baik itu tidak benar, baik itu benar, pasti ada tujuan. Itu apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini bagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bahwa manusia butuh yang namanya penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, bertahan hidup. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap perbuatan kita didasari oleh salah satu ini. Baik itu perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang benar. Gitu. Oke, penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Terus untuk motivasi perilaku manusia, yang mendorong perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seorang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya atau yakini. Ada 3. Ketika anak berbuat sesuatu pun itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contoh tadi, misalkan anak satu kasus saja, anak berangkat pagi, atau mungkin ketika anak-anak latihan upacara, upacara, anak itu tenang, anak itu tidak reang, anak itu benar-benar disiplin. Itu kita lihat dari 3 ini. Apakah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, amannya rekod panggil menarap, contoh, misalkan, atau mungkin untuk mendapat imbalan atau penghargaan, nah menang nanti dipuji. Yang ketiga, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, maaf, ikut apik seperti itu. Maksudnya dengan nilai yang mereka percaya bahwa apa? Bahwa memang pacaran harus baik, harus tegak, harus rapi seperti itu. Tapi dari diri sendiri, bukan dari karena ini seperti itu. Dan ini yang ingin kita bentuk kepada anak. Seperti itu. Ini tujuan kita. Bukan karena untuk ini, karena untuk ini. Karena ini juga imbas. Ini juga imbas. Dua-duanya imbas dari ketidakpasan. Artinya konsep disiplin dengan identitas gagal. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Artinya apa? Kita menerapkan disiplin pada anak, tapi sebenarnya itu gagal. Itu apa? Pertama, hukuman. Dikatakan
konsep disiplin identitas gagal. Kenapa? Karena ketika kita menghukum dengan hukuman, maka apa? Yang pertama menyakitkan. Anak akan merasa sakit, bukan sakit fisik, tapi sakit hati bisa. Dan ketika anak sakit hati, saya yakin bapak ibu sampai sekarang masih ingat ketika biar dengan dihukum Pak Guru. Gimana? Yang kemudian ya Allah, durang kau coba berkali menghapus. Sampai sekarang masih ingat. Coba kan gendos dengan mudah. Sampai sekarang masih ingat. Coba kalau seandainya ada seorang penjahat, tapi jahat banget. Kamu terlibat orang hati, mungkin butuh koleksi. Gimana? Iya dendam nih. Menyakitkan. Yang kedua membuat tidak nyaman. Hukuman membuat tidak nyaman. Ya izin, ya dan sebagainya. Yang ketiga murid takut. Yang keempat memaksa murid menyembunyikan kesalahan. Ini yang paling fatal. Akhirnya apa? Kita berbohong. Sering kita berbuat salah. Siapa yang disuruh? Iya pak. Beli sendiri. Ini. Murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri. Saya dihukum jadi rendah diri. Ini ketika hukuman. Kemudian ketika kita mengasih penghargaan kepada anak, juga termasuk konsep disiplin yang gagal. Kenapa? Yang pertama tidak efektif. Memang itu berlomba-lomba. Tapi di situ maka ada yang pertama ada yang merusak hubungan atau sifat diri. Saya yakin ketika anak-anak itu misalkan ya ada ada penghargaan mesti kaya lah, mesti jelas kaya seperti itu. Jadi, ya. Terus mematikan kreativitas. Saya tadi harus kaya mesti lah kayak dalam banyak orang. Seperti itu. Kenapa? Sudah ada penghargaan. Menghukum dengan sistem ranking. Banyak orang kayak dewan, orang gak apa-apa begitu. Tidak ada imbas apa-apa ketika saya tidak ikut. Mesti kasih dulu dewan menang, mesti kasih seperti ini menghargai. Yang selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Ketika dia sudah bisa masuk bodoh, paling kayaknya orang apa? Akhirnya apa? Dia tidak menghargai dirinya. Kenapa? Karena semua orang mampu, pasti bisa. Tapi ketika seperti itu udah, apa masa bodoh. Akhirnya apa? Merampas hak menghargai dirinya tanpa kita sadari. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin dengan sukses. Ada dua di sini. Yang pertama dengan konsekuensi, yang kedua dengan restitusi. Ketika kita menerapkan disiplin dengan konsekuensi, tidak salah, termasuk sukses, tetapi dengan jangka yang pendek. Artinya apa? Di sini penguatan jangka pendek. Artinya apa? Ketika anak berbuat sesuatu yang salah, tapi karena takut dengan konsekuensinya, maka apa? Hanya jangka pendek. Mungkin di situ iya, tapi ketika udah keluar sudah berbeda lagi. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan atau stimulus respon. Nanti kelas 3, mungkin kelas 3 sekarang, kelas 3 sekarang, anak rajin. Kalau saya sering berikan konsekuensi, naik orang maka seperti ini, naik kamu kelas seperti ini. Mungkin bisa sekarang, tapi ketika sudah naik kelas 4, sudah lepas dari saya, akan berbeda lagi. Maka di situ saya harus terus kontrol, kamu seperti ini. Nah, sini, perlu monitoring berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan. Memang menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dari sini yang paling kuncinya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Anak yang sering berbuat sesuatu karena konsekuensi, maka dia tidak tahu kesalahannya. Kemudian apabila dengan konsep restitusi,
Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya di sini. Murid itu dia punya rasa tahu sendiri salahnya apa. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan jangka pendek. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini tadi kan. Kemudian teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Jangan salah ucap. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan ini dengan restitusi. Prakteknya bagaimana? Nanti kita praktekkan di restitusi ketiga. Ini teorinya saja dulu. Konsep di sini pendekatan restitusi. Pengertian restitusi pertama, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan di sini. Cirinya apa? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak berbuat salah, kemudian kita restitusi mereka, ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi apa? Untuk belajar dari kesalahan. Ketika anak belajar dari kesalahan, otomatis yang pertama anak tahu dulu salah apa sih, seperti itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Tadi win-win solution, jadi menang-menang, tidak ada menang kalah. Kemudian tawaran bukan paksaan, kita menawarkan. Tidak, kamu seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini, tidak. Tapi menawarkan kepada anak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri si anak, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kayak tadi untuk 5 kebutuhan dasar pasti ada salah satunya. Cara yang paling baik restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Nih, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah sama anak kedua, maka dia susah untuk kembali ke kelompoknya lagi, di kelompok yang baik. Next, selanjutnya kembali lagi terakhir. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Ada 3. Jika kita lihat dari hukuman, maka apa? Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah dan murid takut. Ini hukuman. Ketika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan banyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Tapi ketika restitusi, ketika anak tidak mengerjakan PR, maka apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya dengan keyakinan kelas. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini dari penerapan segitiga restitusi. Karena coba. Posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir, guru sebagai manajer. Ini mana yang paling bagus? Semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus. Maksudnya ada yang paling sempurna gitu ya. Di sini bagi teman tidak salah. Di sini juga tidak salah. Di sini ya tidak salah. Ini tidak salah. Tapi lebih bagus kita sebagai manajer, sebagai pemantau atau manajer minimal. Tapi kalau di sini
tetap masih ada efeknya. Hukum bagaimana? Pembatasan personal bagaimana? Temannya bagaimana? Pembantu bagaimana? Manajer bagaimana manajer? Suatu saat akan diterangkan. Contohnya, penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka kita akan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan sebagai penghukum. Yang kedua, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Yang ketiga, sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Ini sebagai teman. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Sebagai pembuat rasa bersalah. Yang paling bagus yang kelima ini sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Tawaran. Saya bersama teman-teman telah membuat keyakinan kelas. Saya merasa senang karena bisa membuat keyakinan kelas bersama-sama. Terima kasih. Selamat siang Naura. Selamat siang, Pak Guru. Ada apa ya memanggil Naura? Begini Naura, Pak Guru dengar Naura tadi merusak mainan Kia ya? Iya, Pak Guru. Kalau menurut Naura merusak mainan teman salah apa enggak? Salah sih, tapi dia tidak mau meminjamkan mainan sama Naura. Naura kan jadi kesal, Pak Guru. Oh gitu. Ya wajar sih kalau Naura kesal sama Kia. Untung saja Naura hanya merusak mainan Kia ya, tidak sama mainan fisik. Iya, Pak Guru. Tapi Naura tahu nggak kalau merusak mainan teman itu melanggar keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu, Pak Guru. Oh, kalau tahu kesepakatan mana yang telah Naura langgar? Saling menghargai sama teman, Pak Guru. Iya, betul sekali. Saling menghargai sama teman
menghargai sama teman itu penting apa enggak? Penting sih Pak Guru, karena itu harus dihargai. Oh iya, bagus. Kalau begitu, untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Naura lakukan? Naura akan meminta maaf dan mengganti mainan yang telah Naura rusak Pak Guru. Bagus, Naura memang anak yang baik. Terus, untuk kedepannya bagaimana Naura? Naura tidak akan mengulangi lagi Pak Guru. Iya, benar ya, kita sepakat. Terima kasih Naura. Iya Pak Guru. Saya tadi merasa senang dipanggil Pak Guru. Walaupun saya berbuat salah, saya tidak dimarahin ataupun dihukum. Saya sadar telah melakukan kesalahan merusak mainan Kia. Saya minta maaf dan mengganti mainan yang saya rusak. Terima kasih Pak Guru. Thank you.